Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Bisa saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Iya. Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak tas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak penghasil styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali anak-anakku sekalian. Hari ini kita dapat bertemu kembali setelah berlibur selama sepekan untuk menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Dan tentunya kita akan melanjutkan pembelajaran biologi kita yang membahas tentang perubahan lingkungan, limbah, dan daur ulang. Setelah pada pertemuan lalu kita membahas tentang ekosistem, di mana kita belajar tentang pola-pola interaksi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida energi, siklus biogeokimia, diantaranya siklus karbon, siklus fosfor, siklus nitrogen, siklus air, dan siklus sulfur. Nah, di awal pembelajaran tadi kita telah menyaksikan video kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang perubahan lingkungan ini dalam pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Perubahan lingkungan terjadi karena adanya kepadatan penduduk yang tinggi, kemajuan teknologi, dan industrialisasi. Ketiga hal tersebut menyebabkan banyak sekali permasalahan. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan yang menimbulkan berbagai pencemaran, seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Untuk mengurangi terjadinya kerusakan, perlu adanya pengelolaan lingkungan yang baik. Lebih lanjut, kita akan membahas tentang gambaran umum perubahan lingkungan, penyebab perubahan lingkungan, dampak perubahan lingkungan, dan upaya mengatasi perubahan lingkungan. Pada video, kita melihat gambar ilustrasi bagaimana gambaran umum perubahan lingkungan, di mana lingkungan yang tadinya hijau asri, rindang, tanah yang subur, kemudian berubah menjadi tanah yang gersang, panas karena pemanasan global, bencana kekeringan, dan polusi. Tingkah laku dan aktivitas masyarakat yang menyimpang tentunya akan membuat perubahan lingkungan.
Terjadinya perubahan lingkungan di suatu daerah pada akhirnya akan memberikan pengaruh negatif bagi makhluk hidup yang tinggal di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu lingkup terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Penyebab perubahan lingkungan yang pertama adalah karena faktor manusia dan yang kedua adalah karena faktor alami. Nah, kita bahas faktor manusia. Manusia menjadi peran utama dalam keseimbangan lingkungan. Beberapa contoh campur tangan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan diantaranya adalah penebangan dan pembakaran hutan, pembangunan sarana dan prasarana, perusakan terumbu karang, pemburuan liar, perpindahan penduduk, pemakaian kendaraan bermotor, dan eksploitasi sumber daya laut. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Laju penghancuran hutan di Indonesia pada tahun 2000 sampai tahun 2005 merupakan yang tercepat di dunia. Penebangan hutan secara liar dapat mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air. Akibatnya, daya dukung hutan menjadi berkurang. Penggundulan hutan juga dapat menyebabkan terjadinya banjir dan erosi. Akibat lain adalah munculnya harimau, babi hutan, dan ular di pemukiman penduduk karena habitat asli hewan tersebut semakin sempit. Perubahan lingkungan karena campur tangan manusia yang lain adalah pembangunan sarana dan prasarana, di mana pembangunan seperti pembangunan proyek perumahan atau pembangunan proyek jalan tol itu seringkali berada pada daerah yang subur. Itulah merupakan salah satu tuntutan kebutuhan papan. Akan tetapi, tindakan ini dapat memicu munculnya persoalan lain yang lebih serius. Semakin padat populasi manusia, lahan yang semula produktif dapat menjadi tidak atau kurang produktif lagi. Juga pembangunan yang masif, pembangunan jalan di kampung dan desa dengan cara betonisasi di beton menyebabkan air sulit meresap ke dalam tanah. Akibatnya, daerah tersebut mudah mengalami banjir jika hujan lebat. Selain itu, tumbuhan di daerah sekitarnya menjadi kekurangan air sehingga tumbuhan tidak efektif melakukan fotosintesis. Akibat lebih lanjut, kita merasakan keadaan semakin panas akibat tumbuhan tidak dapat secara optimal memanfaatkan karbon dioksida. Perubahan lingkungan karena campur tangan manusia yang terjadi di lingkungan perairan, yaitu perusakan terumbu karang, di mana aktivitas nelayan yang tidak bertanggung jawab menggunakan bom ikan atau cantrang, atau misalnya aktivitas kapal besar yaitu kapal pesiar yang melalui laut dangkal, ataupun juga aktivitas penambangan pasir untuk proyek reklamasi. Ini semua adalah aktivitas manusia penyumbang kerusakan terumbu karang, habitat ikan di laut. Perburuan liar seperti yang terjadi pada gajah di Afrika yang diburu untuk diambil gadingnya, atau misalnya juga perburuan orang-utang yang masif karena dianggap mengganggu perambahan hutan, menyebabkan populasi orang-utan yang semakin berkurang. Bertambahnya populasi manusia dapat mempengaruhi daya dukung lingkungannya. Untuk meningkatkan kesejahteraannya, manusia berusaha meningkatkan daya dukung lingkungannya. Peningkatan kepadatan populasi manusia berakibat pula pada peningkatan kebutuhan hidupnya. Sandang, papan, dan perumahan yang mau tidak mau akan terjadi eksploitasi pada sumber daya alam. Jika kejadian ini dilakukan secara terus-menerus, suatu saat akan melewati batas daya dukung lingkungan. Sumber daya alam ini juga jumlahnya terbatas. Jika digunakan secara terus-menerus, tanpa ada usaha-usaha pemulihan, sumber daya alam akan segera habis. Pemakaian kendaraan bermotor juga sebagai sumber polutan. Aktivitas manusia yang satu ini menghasilkan limbah yang dibuang ke alam, misalnya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, sisa-sisa oli, zat kimia yang dibuang ke sungai, serta suara bising pesawat dan kendaraan bermotor. Kemudian penyumbang kerusakan lingkungan termasuk eksploitasi sumber daya laut yang tidak terkendali, penggunaan cangkrang, bom ikan, kapal besar penangkap ikan yang mengambil seluruh ikan sehingga tidak menyisakan regenerasi ikan, menyebabkan populasi ikan yang cepat berkurang. Selanjutnya kita membahas tentang perubahan lingkungan oleh faktor alam, di mana faktor alam memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan suatu lingkungan tempat tinggal.
Faktor alam yang dimasukkan di sini adalah karena pengaruh dari bencana alam. Di antaranya adalah banjir, letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan badai. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam yang pertama adalah karena banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Misalnya hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup rusak. Lapisan tanah yang subur hilang terbawa air, serta tanaman-tanaman menjadi rusak. Selanjutnya, gunung berapi meletus. Saat meletus, gunung berapi akan meluncurkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dampak dari letusan tersebut dapat berlangsung lama, bergantung pada besarnya kekuatan letusan. Tetapi saat kembali normal, daerah yang terdampak letusan akan menjadi subur. Letusan gunung berapi akan mengakibatkan gangguan pernapasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mematikan lingkungan sekitar. Faktor alam yang lainnya adalah gempa bumi, di mana gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi, dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadi tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Jika kekuatan gempa sangat besar dan terjadi di laut, kemungkinan akan menimbulkan tsunami. Dampak perubahan lingkungan yaitu yang pertama, hilangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya fungsi hutan, dan terjadi pemanasan global atau global warming. Selanjutnya, upaya mengatasi perubahan lingkungan, yaitu yang pertama reboisasi, yang kedua tebang pilih, yang ketiga pengurangan jumlah kendaraan, yang keempat pembangunan berwawasan lingkungan, dan yang kelima penggunaan pupuk organik. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita telah membahas tentang perubahan lingkungan, yaitu membahas tentang gambaran umum perubahan lingkungan, di mana kondisi alam yang asri, subur, hijau, pepohonan yang rindang berubah menjadi kondisi alam yang gersang dan penuh polusi. Yang kedua, kita membahas tentang penyebab perubahan lingkungan, yaitu ada faktor manusia, di mana manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan, pembangunan sarana dan prasarana yang tidak berdasarkan lingkungan, kemudian perburuan liar, perpindahan penduduk atau imigrasi, dan pemakaian kendaraan bermotor. Nah, yang ketiga, kita telah membahas tentang dampak perubahan lingkungan, yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya fungsi hutan, dan pemanasan global. Yang keempat, kita juga telah membahas tentang upaya mengatasi perubahan lingkungan. Yang pertama reboisasi, yang kedua tebang pilih, yang ketiga pengurangan jumlah kendaraan, dan 4 pembangunan berwawasan lingkungan, serta 5 penggunaan pupuk organik. Selanjutnya, Bapak harapkan kepada siswa sekalian agar rajin belajar dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran online. Atas perhatian anak-anak sekalian, Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.